Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, selamat sore semuanya. Mohon maaf ya ganggu waktunya nih. Kita sekalian juga sambil sharing tugas kemarin yang di-share Bapak mengenai isinya itu UK2 sama UK3 ya. Untuk UK2, bentar, lihat kalau udah enggak. PowerPoint-nya kelihatan nggak? Ada kelihatan. Jadi nanti untuk UK2 ya, UK2 ini disuruh sama Bapak itu intinya untuk kita praktek nyobain Microsoft Teams ini. Misalnya di poin nomor 1 nih tugasnya. Kata Bapak kan kita harus buat chat dan pesan instan. Nah, di sini tuh kita bisa ngirim pesan tag, gambar, sama file ke Japri atau ke grup kan. Yang kedua itu menggunakan fitur pencarian untuk nemuin pesan atau file tertentu. Ini kayak modelnya kayak udah WhatsApp atau Telegram sama aja kayak gitu. Nanti yang kedua ini membuat channel dan tim ini kita udah ya. Nanti kita tinggal SS aja nih nanti di grup. Mana ya? Coba saya bagikan dulu. Bukan layar ya. Mohon maaf, kelihatan kan? Nah, nanti intinya nanti kita tinggal SS aja kayak gini. Nanti saya SS-in aja sekalian biar kalian bisa langsung ngambil untuk jawab tugas UK2. Intinya nanti isinya itu di soal nomor 2 nanti kayak gini. Saya udah bikin saluran di sini. Ada 5 saluran, terus di sini saluran utamanya yang ini, PT Sony Victor Sudirman pertama. Nanti kalau udah di sini tuh kita bisa kasih lihat rekaman ininya sama Bapak. Kalau nanti misalnya ditanya sama Bapak ya. Terus ini ada poin-poin dalam saluran sini, kayak misalnya diskusi umum dan meeting. Terus di sini ada saya taruh dokumentasi, format laporan, masukan, saran atau memo, terus welcome. Nah, di sini kan welcome tuh kemarin kita udah membahas sedikit lah. Kita kayak bikin perkenalan. Kayak misalnya saya nih paling pertama kan data diri, kalau saya kan sebagai admin jadi kasih tandain admin, terus nama, NIM, kelas. Setelah itu kan anggota selanjutnya bisa menyusul, tinggal dikasih caption aja data diri dalam kurung anggota gitu kan. Nanti saya kasih saran aja yang belum mengisi ini, tambahin data diri anggota nanti bisa baikin ya, kayak si Bang Dery ini masih belum. Terus Teh Febri, nih Mbak Sri udah nih, data diri anggota udah ditambahin. Zina juga udah ya. Jadi itu hanya untuk memperjelas aja posisinya di perusahaan gitu. Kita kan di sini buat simulasi untuk kayak perusahaan gitu. Terus saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada yang ketiga ya poinnya, membuat schedule meeting dan panggilan video, mengatur dan bergabung dengan rapat video dan audio. Yang B-nya itu menyediakan fitur berbagai layar, merekam rapat dan live caption. Ini kan kita sudah nih, sekarang nih saya sudah membuka meeting dan panggilan video ya di Google Meeting. Terus untuk poin pertama itu kan mengatur dan bergabung dengan rapat video dan audio. Nah, sekarang ini kita udah. Yang kedua itu poinnya menyediakan fitur berbagai layar, merekam rapat, dan live caption. Ini udah ya, sekarang ini kita udah masuk dalam poin itu. Terus
mengintegrasikan dengan kalender Microsoft Teams atau Outlook untuk mengelola jadwal rapat dan acara. Ini untuk poin 4 ini untuk undang rapat dan mengelola, kita bisa skip ya. File dan dokumen, mengunggah, menyimpan dan mengelola file dalam tim, menggunakan integrasi dengan OneDrive dan SharePoint untuk kolaborasi dokumen secara real time, kita skip aja yang ini. Integrasi aplikasi pihak ketiga, menambahkan aplikasi dan layanan seperti Zoom Meeting, Google Class, Google Meet, GitHub, Trello, dan lainnya melalui tab khusus dalam channel. Oh, ini bisa nih, seperti sekarang ini kan contohnya saya udah sambil meng-share ini tab PowerPoint ya di dalam meeting ini Microsoft Teams. Jadi ini juga udah termasuk dalam poin ke-6 yang bagian pertama ini. Terus yang bagian kedua ini menggunakan bot dan integrasi otomatis untuk meningkatkan produktivitas. Ini juga bisa, tapi saya harus setting lagi untuk masukin botnya ya. Terus ketujuh ini ada tugas dan proyek. Menggunakan aplikasi, membuat daftar tugas, menetapkan tugas ke anggota tim dan melacak kemajuan. Ini juga udah ini. Ada di dalam Microsoft Teams, sudah saya buat, sudah saya bikin juga kan. Terus poin ke-8 tuh notifikasi dan aliran aktivitas, menampilkan notifikasi untuk pesan baru, tugas yang ditetapkan atau perubahan pada file, menyediakan feed aktivitas untuk melihat pembaruan terbaru dalam tim dan saluran. Oh, notifikasi dan aliran aktivitas ini tinggal kita buka di Microsoft Teams. Bentar, saya buka. Nah, dalam poin ke-8 itu nanti isinya kayak gini. Di dalam sini nih, klik yang aktivitas. Nanti di sini kan ada notifikasi nih. Kita bisa langsung klik aja nih, misalnya dari Pak Dadan atau dari Teh Ranti nih ada ya. Nah, ini ada Tesri, ada Tedesi, ada Pak Dadan, ada si Jai. Nah, kita nanti bisa lihat di sini notifikasinya ini udah termasuk dalam poin 8. Jadi nggak perlu dibikin pusing lah istilahnya. Nah, saya masukin lagi. Keamanan dan kepatuhan, mengamankan data dengan enkripsi dan kebijakan keamanan. Ini seperti kata Bapak ya, kemarin saya sudah dijelaskan sedikit. Jadi kata Bapak tuh dalam meeting ini kan kita udah bisa masukin enkripsi gitu. Jadi kebijakan keamanannya itu nanti berupa kayak dimasukin sandi gitu. Jadi nanti orang tuh nggak bisa sembarangan masuk. Kalau sekarang kan belum disandiin, belum dienkripsi. Karena kalau misalnya orang cobain misalnya, tadi kan yang lain udah nyobain, bisa langsung masuk, tinggal saya klik izin kan. Tapi kalau pakai enkripsi ini, nanti kita nggak mau masuk tuh harus masukin kode dulu, baru bisa masuk. Kalau nggak pakai kode nggak bisa. Yang ini mengelola akses dan izin pengguna untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Ini mengelola akses dan izin pengguna ini contohnya seperti tadi, ada yang banyak yang masuk kan, bisa saya pilih mau diizinkan atau mau ditolak untuk bergabung. Nah, itu udah termasuk dalam mengelola akses dan izin pengguna untuk memastikan kalau yang masuk ini benar-benar anggota dari perusahaan kita, bukan anggota dari luar gitu. Nanti intinya dalam UK2 ini, intinya nanti tugasnya itu saya bisa bagikan gitu. Poin-poinnya apa aja, screenshotannya apa aja. Nanti kalian tinggal bikin gitu di dalam draft apa namanya? Draft Microsoft Word. Poin-poin yang udah saya screenshot tadi itu kalian tinggal masukin aja dalam situ nanti. Terus kasih nama kalian misalnya Bang Dery ya, Bang Dery atau Tejinan, tinggal tulis nama di situ, masukin NIM, terus mana bentar, pakai pengenalan juga ya. Ntar saya cek dulu. Untuk data dirinya itu pakai apa ya, saya lupa. Nah, nanti untuk data dirinya ya cukup
kalian tinggal tambahin caption di paling pertama data diri dalam kurung anggota, terus kasih nama misalnya Teh Jinan ya, nama Jinan Alfiana Zahra, NIM 11210761, terus kelas Tasikmalaya online. Nah, setelah itu kasih di bawahnya rincian tugasnya, misalnya UK.2, terus di bawahnya lagi kalian tinggal masukin itu yang tadi poin-poinnya, misalnya poin-poin yang dalam sawal yang pertama, misalnya chat dan pesan instan gitu, mengirimkan teks, gambar, dan file ke individu atau grup. Nah, kalian ada kan mengirim ke Microsoft Teams, kalian tinggal SS itu yang punya kalian masing-masing ya. Kalian kalau bahwa kalian itu udah pernah gitu ngirim chat sama pesan instan di Microsoft Teams, terus pakai fitur pencarian. Kalian pas fitur pencarian kan bisa kalian ketik tuh chat kalian, misalnya chat tentang kemarin tuh tentang apa ya, tentang data diri misalnya. Nanti kalian bisa langsung ketahuan. Nih saya bagikan dulu. Oke. Nah, di sini kan ada nih fitur cari nih. Kalian nanti untuk masukin soal yang poin kedua bisa nanti taruh di sini nih, misalnya data diri ya. Data diri. Enter. Nah, di sini kan nggak ada ya. Oh, ada nih. Nah, nanti udah masuk nih poin-poinnya nih. Misalnya kalian udah cantumkan nih, saya fitur pencarian nih data diri misalnya. Nah, di sini nih ada Tezinan, ada saya, ada Teh Siti ya, ada Teh Desi, ada Teh Nisa, ada Teh Sri, ada Bang Ruli, ada Bang Rian ya. Nah, setelah fitur pencarian ini kalian nanti bisa di sini screenshot. Misalnya Bang Rian nih, saya mau pakai fitur data diri misalnya. Terus ada nama saya di sini Rian, saya screenshot di sini. Nanti saya kirim lagi lah, kira-kira masukin apa aja gitu. Intinya nanti screenshotannya kalian susun lagi dalam draft itu, draft Microsoft Word ini, Microsoft Word. Dalam situ kan nanti saya udah jelasin tadi, tinggal masukin aja SS-an kalian. Kalian udah pernah ngapain di sini. Ini contoh yang pertama, bentar saya kasih lihat. Nah, ini contohnya informasi ke 1 Minggu 26 Mei 2024 nih. Nah, di sini kan ada nih balasan nih. Ada kalian semua nih. Nah ini kan saya ada bikin postingan nih, informasi ke 1. Terus di sini dibalas nih, ada Bang Rudi. Maaf, itu yang folder tugas masukkan di folder Microsoft PowerPoint apa gimana? Terus saya jawab di folder biasa, kalau udah kirim aja access-nya di sini. Nah, ini udah termasuk dalam bentuk komunikasi chat di dalam Microsoft PowerPoint ya. Jadi ini udah termasuk. Nah, Bang Ruli tinggal access di sini bisa untuk contoh screenshotnya untuk nanti kirim ke Bapak. Nanti kan dalam Word itu kalian kirim situ contoh soal nomor 1 misalnya. Yang A screenshotannya kirim yang ini. Yang Bang Ruli itu ada chat di sini. Terus ada Mbak Febri juga nih di sini. Bisa kasih lihat Mbak Febri screenshotannya ini dari chatan ini nih. Nah, di sini kan tinggal screenshot nih, cekrek, taruh di Microsoft Word-nya gitu. Nanti saya informasikan lagi biar lebih gampang kalian paham. Intinya sih nanti kalian tinggal screenshot aja gitu. Yang bagian-bagian dari tentang praktek di
Microsoft Teams ini. Intinya sih prakteknya itu apa yang kalian udah lakukan di belakangan ini. Nah, beruntungnya di kelompok kita tuh kalian itu udah menerapkan semuanya gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi, kalian tinggal screenshot aja gitu pesan-pesan lama kalian yang ngebalas postingan saya, kalian screenshot gitu. Terus nanti di dalam menjawab tugas, kalian tinggal kasih SSN kalian di situ, misalnya soal nomor 1A. Nah, saya tuh udah ada ngirim pesan nih, balas postingan misalnya. Taruh di situ screenshotan kalian yang udah ngechat gitu misalnya. Terus udah sih gitu aja paling. Kalau misalnya mau ngirim tugas yang nomor 1 ini untuk ngirim chat dan pesan, membuat channel dan tim, ini nanti boleh sama saya yang screenshotin di sini nih, di tampilan di sini nih. Nah, nanti di sini sama saya, ntar agak melek ya. Aduh, habis baterai. Nah, nanti di bagian tampilan utama ini nanti saya screenshot ya. Terus saya bagikan ke grup gitu. Kalian bisa nanti pakai ini. Saya juga udah ada tadi bikin setengah, nanti saya kirimin juga folder yang punya saya ke kalian. Jadi kalian nanti tinggal ngikutin contoh formatnya seperti apa. Sebenarnya gampang aja sih, tinggal ngikutin kata bapak gitu, harus kayak gini misalnya. Cuman ya gitu, kadang bapak agak gitu juga ya, agak random gitu. Saya juga kadang agak, istilahnya itu agak bingung lah. Ntar ya, berjalan kan ya. Jalan rekaman tugas. Untuk nomor 3 ini membuat skedul. Ada Mbak Siti masuk nih ya. Maaf kan tiba-tiba keluar. Gimana Mbak Siti? Maaf tiba-tiba keluar. Oh iya ya. Intinya tadi itu udah dibahas ya. Yang pertama tadi chat dan pesan instan ini nanti ngirim kita yang udah pernah aja gitu. Sebelumnya kan kita udah pernah ngechat gitu di Microsoft Teams. Jadi kita tinggal akses aja chat kita yang sebelumnya, kita masukin ke dalam Word. Untuk format filenya nanti bisa saya share gitu. Isinya apa aja, misalnya dari nama, data diri, anggota, apa segala macam, nanti bisa saya share yang punya saya aja buat kalian referensi paling. Oke, yang kedua itu membuat channel dan tim. Ini dari saya, nanti saya yang kirim SSN-nya. Yang poin ketiga ini mengatur dan bergabung dengan rapat video. Ini juga bisa saya yang share aja nanti SSN-nya. Nanti kalian tinggal pakai draft Word dari saya, tinggal kalian ganti nanti namanya, terus isi NIM data-data dirinya, kayak misalnya namanya Bang Rulin namanya. Terus kasih dalam kurung anggota, dan di bawahnya kasih nama, NIM,
sama kelasnya, kelas Tasikmalaya atau online atau Karawang misalnya. Nanti di bawahnya baru kalian bisa ikuti nanti file-file yang sudah saya kirim. Kalau yang untuk yang ini, yang chat dan pesan, itu nanti dari kalian sendiri. Chat kalian masukin ke situ gambarnya, chatnya, atau pernah ngirim file gitu di postingan saya misalnya. Nah, kalian bisa SS itu, bisa kalian taruh di situ nanti untuk menggunakan fitur pencarian. Tadi udah saya praktekkan juga ya. Intinya kalian tinggal ketik pencarian, misalnya data diri. Nah, di situ nanti ada nama kalian di situ kan. Tinggal kalian SS, screenshot. Nah, dapat kan ada nama kalian di situ. Nah, itu kalian masukin ke dalam Word nanti di situ, dalam Word yang tugas yang disuruh sama Bapak. Itu tuh Word itu sebenarnya untuk laporan aja sih kata Bapak juga. Yang penting ada gambaran kita ngapain aja gitu selama di Microsoft Teams itu, kita prakteknya apa aja misalnya. Terus kalian selanjutnya pun nggak usah mengintegrasikan dengan kalender Microsoft Teams atau Outlook untuk mengelola jadwal rapat dan bicara. Oh, ini dari saya nih bisa nih. Kan tadi saya baru open rapat ya, rapat meeting ini di Microsoft Teams. Nah, ini udah termasuk, jadi saya tinggal SS aja yang sekarang ini atau rekaman ini sebagai tugas yang dalam soal poin keempat ini, mengirim undangan rapat dan mengelola RSVP juga termasuk. Coba saya searching dulu RSVP itu apa. RSVP itu media memberikan informasi kedatangan para undangan ya. Intinya sih kayak pesan undangan berarti ya. Intinya nanti di poin soal nomor 4 ini kan yang A ini saya tadi ada bikin acara di kalender Microsoft Teams ini untuk mengelola jadwal rapat sama acara tuh. Tadi saya udah, nanti tinggal saya yang screenshot, saya taruh dalam format Word-nya. Nanti kalian tinggal nggak usah diapa-apain gitu, tinggal pakai aja itu dokumennya. Nanti kalian tinggal masukin dokumen yang punya kalian aja, yang untuk soal nomor 1 yang ini nih, yang chat dan pesan instan A sama B ini khusus ini kalian sendiri. Ya sisanya 2, nomor 3, nomor 4 ini sama saya aja. Nanti kalian tinggal ngikutin draftnya. Untuk yang nomor 5 ini mengunggah, menyimpan dan menggunakan ini sebenarnya nggak perlu ya, nggak penting-penting banget gitu. Integrasi aplikasi pihak ketiga ini udah seperti sekarang ini saya di dalam video ya. Tugas dan proyek menggunakan aplikasi seperti Planner untuk mengelola tugas dan proyek dalam tim. Ini nggak perlu sih kayaknya. Anggota tim membentuk kemajuan, membuat daftar tugas ya. Oh, tugas dan proyek ini udah di dalam saluran, nanti bisa saya bagikan aja formatnya. Terus apa lagi ya? Menampilkan tugas, memberikan feed aktivitas untuk melihat pembaruan terbaru dalam tim dan saluran. Notifikasi ini tadi udah saya kasih lihat juga ya. Kalau ini nomor 8 ya, kalian tinggal pergi ke menu notifikasi di Microsoft Teams. Nah, kalian screenshot itu atau kalian videoin dari atas sampai ke bawah gitu. Kalau misalnya di videoin ya, kalau di screenshot ya screenshotin aja satu-satu itu notifikasi kalian kayak gimana gitu. Jadi kan kelihatan gitu kalian udah ada praktek sama ini gitu. Jadi kalian nggak perlu bikin lagi kayak bikin lagi nih notifikasinya apa lagi gitu, nggak perlu. Tinggal kalian notifikasi yang udah pernah gitu, kalian screenshot aja udah cukup. Menyediakan feed ini udah termasuk ya. Untuk poin nomor 9 saya rasa nggak perlu sih ya, udah termasuk dalam video ini. Sekarang saya mau bahas yang ini ya, yang UK3 yang catat dikte. Banyak kemarin tuh yang bingung ya, termasuk saya juga bingung ya sebenarnya. Jadi UK3 ini intinya kita bikin ini salah satu orang gitu mendikte gitu dari teksnya nih, teksnya yang ini mana ya. Nah, ini tugasnya. Nah, ini
Jadi intinya di tugas UK3 ini nanti kita mencatat detail. Siapa nih yang masuk? Halo Mbak Nisa, gimana? Suaranya putus-putus, Kak. Jaringan di sini jelek banget. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Sekarang kita mau bahas yang UK3. UK3 itu kan isinya tentang dikte gitu. Intinya nanti kita bikin apa sih? Ada orang yang mendikte, terus kita yang nyatatnya gitu. Kalian yang nyatat nanti. Misalnya kalian mau soal nomor berapa nanti bisa diskusin aja di grup. Misalnya soal nomor ini nih, nomor 1. Diktenya ini nanti sama saya, bisa sama rekaman suara saya misalnya gini. Perusahaan kita akan meluncurkan produk baru pada akhir bulan ini dan kita harus mempersiapkan semua materi promosi sebelum minggu depan. Nah, nanti dalam format tugasnya itu kalian bisa catat itu pakai rekaman suara saya, ditaruh di situ. Kalau nanti misalnya ditanya sama Bapak mau ngirim tugasnya ini, kenapa satu-satu ya misalnya ditanya sama Bapak. Bilang aja Pak, di kelompok saya satu orang itu satu soal Pak, bukan satu orang, bukan satu kelompok satu soal Pak, gitu aja. Jadi nanti Bapak nggak bingung. Kan kemarin sama Bapak disuruhnya satu soal itu untuk ini aja, untuk satu kelompok. Nah, tapi ya kita bingung gitu, nanti gimana kalian memakainya kalau misalnya sama semua. Otomatis nanti saya pakai cara gini, saya nanti ngerekam nih dikte satu-satu yang perusahaan kita akan meluncurkan produk baru pada akhir bulan ini dan kita harus mempersiapkan semua materi promosi sebelum minggu depan. Nanti kalian tinggal bikin di Word yang ini, poin yang ini aja nih. Nah yang ini kalian tinggal Word nanti pakai yang ini aja nih. Terus catatan kata kunci boleh nih ditambahin di bawahnya sama kalian yang ini. Kalian tinggal copy aja, copy ini terus paste di UK.2. Nanti saya kirim juga deh draftnya sama kayak UK.2. Jadi kalian tinggal pakai, tinggal ganti nama gitu ya. Nanti kirim ke Bapak jadi gampang ya. Terus nanti misalnya ada orang yang kedua misalnya. Ada orang yang milih soal nomor 2 gitu. Nah, nanti bisa nih dikte rapatnya, rapat evaluasi kinerja, nanti saya ada rekamannya gitu. Saya kirim ke siapa yang dapat soal nomor 2, minta nanti soalnya ke rekaman suara soal nomor 2 ke saya. Nanti kalian tinggal bikin di sini. Bikin apa? Bikin kata-katanya di Microsoft Word. Gampangnya sih ini tuh menjiplak ya, menjiplak kata-kata ini dipindahin ke Word. Gak perlu pusing-pusing sih. Kan Bapak cuma nyuruh mindahin ke Word. Terus nanti saya kasih rekaman berupa rekaman suara saya yang ngedikte ini. Jadi nanti kalian seolah-olah gitu kalian menulis dikte, padahal mah ya enggak, formalitas aja itu. Dari yang saya tangkap sih gitu ya Bapak nyuruhnya. Makanya itu saya agak bingung, ini dikte ini gimana tugasnya, apakah Bapak bilang harus kita pindahin doang ini ke Word semuanya terus dipaste gitu, atau pakai rekaman suara saya terus nanti kalian nulis di Word. Tapi kan aslinya kan kita nggak berteman secara langsung, jadi nggak mungkin pakai cara gitu. Otomatis ya tinggal pakai ini, di copy paste aja ini sampai bawah ini ya, dari dikte perusahaan kita akan meluncurkan produk baru misalnya, terus mempersiapkan semua materi promosi sebelum minggu depan, sampai ke bawah ini catatan kata kunci produk baru akhir bulan materi promosi minggu depan. Itu kalian copy pastein ke Microsoft Word. Jadi kalian nanti seolah-olah ada gambaran, ada rekaman suara dari saya misalnya. Kata Bapak ini ada rekaman suaranya nih, terus ada Wordnya juga, berarti seolah-olah ini itu dikte dari saya membuat ke para anggota saya gitu. Jadi seolah-olah kalian itu ngetik dikte dari saya, dari rekaman suara saya, padahal emang enggak gitu, cuman nyalin doang dari sini, copy paste ke Word. Terus nanti kalian jangan lupa kasihin nama, NIM, segala macam kayak gitulah. Gampang sih, ini cuman copy paste doang. Yang penting kalian paham aja nanti kalau misalnya ditanya cara ngetik dikte itu gimana Pak, misalnya ditanya sama Bapak cara ngetik dikte gimana kemarin, bilang aja ya kita ngikut suara rekaman aja Pak, terus kita ketik, terus
catatan kata kuncinya kita ngambil dari ide sendiri, terus karena ada yang dirombak gitu, ada yang salah, baru nanti direvisi lagi, kita lihat di file yang Bapak kirim gitu aja. Gak usah pusing sih ini. Sistemnya itu nanti satu orang kebagian satu soal ya. Nanti bisa milih nih nanti di grup WA, kalian tinggal polling aja. Nanti saya bikinin dah pollingnya nih di WA. Polling saya pingin soal nomor berapa misalnya. Nanti kalian tinggal polling, misalnya saya pingin soal nomor 1, ada yang orang kedua polling soal nomor 2 misalnya. Gampang sih ini, tinggal copy paste. Terus pakai rekaman suara saya gitu aja. Gak usah pusing. Kalau enggak pakai rekaman suara kalian aja ini. Nah, misalnya ini. Soal 1 dikte. Oh, atau enggak gini aja. Jadi satu orang itu ngirim rekaman, misalnya saya kebagian soal nomor 1, Bang Rian soal nomor 2. Nah, saya bikinin dikte soal nomor 2 bla 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 bla. Nah, udah nih ya sampai masing-masing. Nanti Bang Rian bikinin rekaman suara yang ini soal saya nomor 1. Perusahaan kita akan meluncurkan dan kita harus menyiapkan semua materi promosi minggu depan. Nanti Bang Rian yang ngisi suara soal nomor 1, saya yang ngisi suara nomor 2 gitu. Jadi dua orang itu saling kolaborasi membacakan dikte gitu. Soal misalnya saya kebagian soal nomor 1, Rian nomor 2. Saya bacain soal nomor 2 Bang Rian bacain soal nomor 1 untuk saya gitu. Jadi nanti suaranya itu direkam, dikirim ke saya gitu. Simpel itu sih, tinggal kirim rekaman suara, terus yang file ininya, kata-kata diktenya tinggal kita copy paste ke Word. Habis itu udah. Jadi file kirimannya itu yang harus disampaikan ke Bapak nanti 2, yaitu berupa dikte ini, berupa file Word-nya. Yang kedua itu berupa rekaman suara dari dikte ini. Yang ketiga mungkin rekaman video yang sekarang saya bikin ini ya. Ini kan lagi direkam ya. Jadi nanti yang ketiga itu kirimannya yang ini paling. Harusnya udah cukup sih. Segitu aja. Intinya sih gitu aja ya paling. Nanti saya kirim lagi lah format filenya gimana. Untuk sekarang sih saya rasa sudah cukup sih. Kira-kira ada yang masih bingung nggak gitu? Ada yang mau ditanyain nggak? Kali aja kan ada yang masih bingung gitu. Ini ngerjainnya gimana gitu. Chat aja di pesan boleh atau suara gitu boleh. Silakan kalau masih bingung boleh bertanya ya. Oke, kalau masih bingung boleh bertanya di chat atau suara. Tadi saya ngejelasinnya kecepatan nggak ya? Kalau sekiranya masih bingung nanti saya kirim lagi gitu ya lewat pesan. Kira-kira ngapain gitu tadi ya. Atau enggak nanti rekaman ini saya kirim aja lagi ke grup. Siapa nih? Teknisa Adila ya. Nanti di grup WA bisa diperjelas lagi, soalnya jaringan Nisa jelek, suaranya putus-putus. Boleh nanti saya kirim aja nih rekamannya ke grup WA ya.
rekaman terus saya kasih gitu penjelasan lagi gitu lewat teks palingnya. Kayaknya masih bingung ya TNI saya. Sebenarnya gampang sih, kita tinggal kalau yang UK3 ya yang dikte, kita tinggal apa ya tadi? Kita tinggal copy paste, kirim rekaman suara yang dari saya sama kirim ini rekaman video yang sekarang ini saya rekam. Udah sih. Kalau yang OK2 kirim rekaman video yang sekarang saya rekam, terus kirim folder ini Word-nya yang berisi screenshotan kita udah pernah ngikutin apa aja gitu. Udah sih habis itu. Dua doang. Kalau gambaran besarnya gitu kira-kira masih ngerti nggak gitu? Ada yang bingung nggak? Takutnya jaringan jelek juga ya. Ya Mbak Sri, tadi mau ngetik ya? Mau nanya apa tadi? Teh Sri Laila Fitriani, tadi mau nanya nggak? Enggak Kak, paling nanti nanya lagi di grup yang Yuka 2. Takutnya pas ngisi lupa itu apa, lupa screenshotnya. Oh boleh boleh. Nanti saya Itu doang sih. biar nggak bingung nanti saya kirim aja apa sih bentuk file Word-nya, template-nya gitu. Nanti kalian tinggal ganti nama, terus masukin SSN kalian nanti saya arahin lagi lah di grup biar kalian gampang. Kalian juga kan lagi sibuk ya pada kerja, jadi saya nggak mau ganggu bebanin kalian juga. Gak usah dipersulit tugas mah, bikin gampang aja. Nanti kalau yang penting nanti pas ditanya sama bapak, kalian jawabnya agak ngebuang dikit gitu. Ya saya ngetik pak gitu. Saya bukan copy paste pak gitu aja. Saya ngetik, saya ngambil dari ini, ngambil dari rekaman suara terus saya ketik pak gitu aja. Gak usah terlalu jujur istilahnya. Ya, siap. Yang lainnya gimana? Apa masih ada yang bikin bingung gitu atau nggak ngerti? Gak apa-apa, tanya aja. Takutnya nanti kalau saya jelasin secara teks ya, takutnya masih nggak paham. Jadi saya minta kalian kalau misalnya nggak paham boleh tanya sekarang gitu. Nanti saya jelasin lagi kok di WA. Cuman ya bentuknya kan teks. Takutnya kalian nanti pas baca teks bingung gitu panjang ya bentukan teksnya misalnya. Kalian malas baca terus kalian bingung nanti takutnya gitu. Kalian aja ada yang ngeganjel di pikiran, saya bingung nih soal luka dua nih yang harus ngirim yang SSN-nya yang mana misalnya. Bisa tanya, saya jelasin lagi. Gimana udah cukup atau masih bingung gitu? Nah, kalau yang Yuka 3 itu kan soal 1 sama 10 sama-sama di paste kan ya? Cuman beda dikte doang. Iya, betul. Nanti saya bikin polling aja di grup. Kalian tinggal pilih mau soal nomor 1 atau sampai nomor 10 gitu, pilih salah satu. Iya, iya. Cuma satu soal aja, satu orang satu soal. Terus nanti kalian copy ke Word. Udah deh. Ini saya jelasin lagi teknis pengerjaannya gimana. Tentunya pakai cara kelompok kita ya. Kalau pakai cara Bapak, sayanya bingung aja. Bapak jelasinnya juga gimana ya? Kayak ogah-ogahan gitu jelasinnya.
Masih ada waktu nih ya, 7 menit lagi sebelum ditutup. Kali aja masih bingung, boleh tanya-tanya gitu, ngobrol-ngobrol. Di sini kelas online semua ya? Ini Roli online ya? Coba saya cek dulu. Online. Saya lupa ada di welcome ya? Di welcome udah ada di list. Online itu ada berapa nih? Ada 1, 2, 7 ya, 7 ada online ya. Yang offline cuma saya, Mas Ria, sama Mas Eri ya, yang offline. Sisanya online semua. Ya mas. Gak apa-apa sih, apalagi online ya. Online tuh, aduh, maksudnya banyak informasi ini itu kan. Paling rekamannya putus nggak? Nggak perlu 2 kali rekaman. Enggak sih. Intinya nanti yang nggak hadir rekaman nanti paling bisa ini aja ya, bisa pakai rekaman ini untuk jadi referensi aja paling ya. Suara saya ini kan ya, lancar kan ya? Putus-putus nggak? Lancar. Berarti memang teknisnya jaringannya memang jelek. Boleh tanya aja kalau masih bingung. Masih ada nih waktu berapa nih? 4 menit lagi paling. Kalau misalnya malu gitu mau ngomong, boleh itu di chat aja tuh kayak Mbak Nisa. BTW ini direkam ya.
Kayaknya udah nggak ada lagi ya pertanyaan. Paling nanti saya lanjut di grup aja ya. Makasih ya semuanya yang udah partisipasi siang hari ini. Apalagi waktunya lagi pada sibuk ya, sambil kerja juga. Tadi ada yang jaringannya jelek ya. Saya cukupin aja sampai sini, nanti kurang lebihnya bisa tanyakan lagi gitu ke grup, atau nanya nanti di teknisnya, boleh japri, boleh lewat grup juga boleh. Nanti saya kirim template untuk pengerjaan tugas UK2 sama UK3. Kira-kira nanti kalian tinggal ganti nama, ganti NIM, segala macam nanti dalamnya. Nanti saya kasih tahu juga lah mau ngasih ngapain aja. Terus nanti saya kasih polling juga, nanti kalian mau soal nomor berapa, terus kalian nanti mau collabnya sama siapa. Nanti saya jelasin juga lah collabnya itu nanti gimana. Ya udah ya, saya cukupin sampai sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Izin.